kepada kita sehingga di pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Sa'adah di RT 3 yang dirahmati Allah. Lewat rangkai salam mudah-mudahan tersanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah di dalam menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Amin. Salah satunya adalah berdoa dan bersilaturahim. Hadirin dirahmati Allah, hari ini memasuki tanggal 7 daripada bulan Dzulhijjah, 7 ke 8 Dzulhijjah. Agak sedikit ada perbedaan di dalam penetapan 1 Dzulhijjah. Kata Imam Malik jauh sebelumnya tentang penetapan ini, Imam Malik mengatakan bahwa dia harus mengikuti daripada semua struktur yang ada di semua negara. Jadi kalau ada faham-faham kita tentang itu maka itu sah-sah saja. Dalam hal ini ikhwan kita dari Muhammadiyah sudah mengumumkan bahwa pada hari Sabtu nanti jatuhnya 10 Dzulhijjah. Tapi Syafi'i mengatakan bahwa kita mengikuti aulul amri, yaitu pemimpin kita, yaitu Kementerian Agama dalam hal ini Republik Indonesia. Jadi ada perbedaan sedikit. Kalau Imam Malik mengatakan dia harus sama semua tanpa mengikuti daripada pemerintah. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan mengikuti daripada yang ditetapkan, yaitu yurfa'ul hakim, ya. Maka ketika sudah hakim negeri itu menetapkan, maka ditetapkanlah hal demikian. Jadi ada sedikit perbedaan. Maka diperintahkan kita ketika masuk 1 Dzulhijjah, ma min yaumin al-amalu fihi, ya, tidak ada yang paling hebat Dzulhijjah kecuali berpuasa. Maka diperintahkan kita, kalau versi kita tanggal 1 Juli jatuh pada hari Jumat. Kalau saudara-saudara kita di Muhammadiyah dan di Arab Saudi jatuh pada tanggal 30 Juli, yaitu masuk 1 Dzulhijjah. Maka diperintahkan berpuasa. Ada dua perdebatan tentang dalil ini. Yang pertama dari Hafsah. Hafsah itu adalah istri Rasulullah, mengatakan bahwa Rasulullah berpuasa. Tak ada pekerjaan Rasul yang paling mulia ketika masuk 1 Dzulhijjah kecuali berpuasa. Tapi ada satu riwayat dari Aisyah, istri beliau, juga mengatakan Rasul tidak berpuasa. Jadi ada dua perbedaan di sini. Dalam pelajaran kami dulu, kalau ada dua perbedaan maka harus kita cari syarahnya, yaitu tabayunnya, yaitu yang menerangkan tentang hadis ini. Maka kami lebih cenderung kepada Imam An-Nawawi, mazhab Syafi'iyah, bahwa Aisyah mengatakan tidak puasa kalau musafir. Jadi kalau musafir boleh kita tidak berpuasa. Jadi kalau tidak musafir tetap berpuasa. Kapan puasanya? Boleh 1 Dzulhijjah sampai nanti tanggal 9, boleh 3 hari, boleh 2 hari, setidaknya besok hari Sabtu Shaumu Arafah. Jadi sebenarnya kalau versi Arab Saudi hari ini di Arafah wukuf, karena jarang-jarang wukuf itu hari Jumat. Jarang-jarang wukuf hari Jumat, maka hari ini wukuf dan saum dan berpuasa. Tapi karena kita mengikuti daripada pemerintah, dari mazhab yang meyakini, Syafi'i juga mengamini tentang itu, maka besok kita berpuasalah pinomat 1 hari, yaitu Shaumu Arafah. Shaumu Arafah besok kita. Kalau hari ini siapa yang berpuasa, maka ini Shaumu Tarwiyah. Kalau saudara kita di Arab Saudi berarti semalam hari Kamis Tarwiyahnya, Jumatnya Shaumu Arafah, Sabtunya mereka mengadakan apa? Idul Adha, Al-Udhiyah, yaitu hari raya kurban. Jadi perbedaan ini mudah-mudahan menjadi barokah adanya, walaupun kadang-kadang hati kita. Tapi bagaimana kalau saya mengikuti daripada itu? Sah-sah saja. Saya lebih meyakini kalau besok itu Idul Adha tidak apa-apa. Tapi mungkin sedikit jadi minoritas dia, karena ini masalah keyakinan, masalah
keimanan, masalah kepercayaan yang mana kita yakini. Baik, maka besok Idul Adha ya, maka harus diperhatikan sunnahnya itu adalah yang menyembelih orangnya sendiri. Rasulullah juga demikian, dia sembelih 63 sembelihan dan dikasihnya Ali 37 genap 100 daripada kurban yang disembelih 2 orang. Yang pertama baginda Rasulullah, yang kedua siapa? Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu boleh berkurban. Yang pertama boleh untuk keluarga kita, karena Rasul pernah berkorban, Allahumma taqabbal min ali Muhammad. Yang kedua, Allahumma taqabbal min ummati Muhammad. Jadi kalau mungkin dalam satu keluarga itu hanya satu domba dan kibas, maka boleh niatnya satu itu untuk satu keluarga. Mudah-mudahan barokah. Dan ingat besok ya, singkat saja bahwa Rasulullah SAW Ra'aitu Rasulullah SAW dari Zaid tidak salah, atau dari Haris saya juga tidak salah tentang hadis ini, tentang Ra'aitu Rasulullah SAW hina yathbah, ketika Rasulullah SAW yathbah itu apa artinya? Menyembelih aqbalal qiblah. Jadi besok dihadapkan pada kiblat. Yang kedua apa? Yang kedua itu tadi Allahumma taqabbal min ali Muhammad. Maka boleh setelah dihadapkan dia, maka niatkan ini untuk siapa? Contoh, min usrati Ustaz Tajus wa ahli. Dari keluarga Ustaz Tajus dan keluarganya, dari Ustaz Azmi dan keluarganya. Boleh sebutkan keluarganya. Jadi anak istri kena, dapat dia di situ. Akbalah baru boleh dia demikian. Boleh tidak yang sudah tiada? Boleh. Kenapa? Rasul saja Allahumma taqabbal min ali Muhammad ya, menyembelih itu di Madinah, sementara keluarga Rasul ada sudah wafat di Makkah. Berarti yang sudah tiada pun boleh dikurbankan. Ini dalilnya, bahwa dalilnya itu Rasulullah min ali ummati Muhammad, dari umat Muhammad, berarti sudah ada yang wafat. Kenapa? Pelaksanaan ini di Madinah, dan ketika perjuangan di Makkah banyak sahabat dan umat Muhammad yang bepergian. Kemudian setelah aqbal al-qiblah dibacakan untuk siapa? Dan dibaca apa dia? Tsumma qala bismillahi Allahu akbar. Dan tambahan satu lagi, bahwa setelah disembelih maka bacalah apa dia? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama sampai akhir. Itu yang kami pelajari di pesantren. Mudah-mudahan ini menjadi wacana pembelajaran kita ya. In tawahtum fahsinu dzabha. Fahsinu dzibha. Yang penting adalah ahsin adzibha. Perbaiki apanya? Dzibahnya, sikinnya, goloknya betul-betul harus tajam. Berapa kali menggoroknya? Dari teori yang kami pelajari di pesantren dulu, ditarik dari bawahnya sekali. Bismillah Allahu akbar. Maka tidak boleh berkali-kali. Jadi makanya dijamin betul nih adzabahnya ini ahsin. Ini pisau betul-betul tajam, ini pisau betul-betul dahsyat. Hanya sekali saja dia. Bismillah Allahu akbar, tujukan kepada siapa, baru tarik Allahu akbar, baru baca apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh sampai habis. Demikian bimbingan ringkas ini, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama umur dan istiqomah. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada yang paling berat hari ini kecuali ketika mereka dapat hidayah, dia jaga hidayahnya. Tidak ada yang paling berat hari ini kecuali mempertahankan juara. Tidak ada hari ini yang paling berat kecuali mempertahankan yang sudah kita tanam. Apa yang kita tanam? Sholat, zakat, puasa, istighosah, yatim piatu. Kalau nak merebutnya itu, meraih itu sangat gampang. Tapi untuk menjaga istiqomah ini banyak yang terlicin, banyak yang jatuh. Kenapa? Karena orang istiqomah ini rupanya malaikat bersama mereka. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhaf wa la tahzan. Jadi malaikat itu senantiasa kepada yang istiqomah, dia berkata, saudaraku, la takhaf, jangan takut, la tahzan, jangan sedih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
sejak zaman Rasul yang istiqomah sedikit. Sahabat itu 4, tapi bisa menggoyang ya, 2/3 bumi Allah Subhanahu wa taala ini tentang keislaman. Jadi ibadah itu jangan tengok banyaknya. Banyak ikut aku, sikit malas aku. Punya prinsip dalam hidup. Prinsip itu yang menggiring kita kepada istiqomah. Jangan beribadah musiman. Jangan beribadah ikut-ikutan. Prinsip yang ditanam hari ini besok yang kita panen. Apa yang kita kerjakan hari ini itu yang kita panen. Semua makhluk katanya masalah di luar, tapi ternyata masalah semua ada di dalam. Di diri kita, bukan di luar. Jadi perbaiki, ahsin nafsak yasluh lakan nas. Perbaiki diri, orang lain akan baik. Nah, gitu. Jadi jangan pernah rugi. Sholat subuh ke masjid merasa rugi, hitung-hitung, kepotong tidur. Itu tanaman kita. Zuhur ke masjid, hitung-hitung kita, terpotong waktu istirahat. Apa yang kita kerjakan itu yang kita tanam hari ini. Itu yang kita panen nanti. Jadi kalau kita ke masjid nggak mau, ya kan? Sodakoh berat, mendengarkan tausiah malas, berarti ada penyakit hati. Hadirin, deteksi penyakit hati di 3 tempat. Kalau kolesterol, deteksi dia melalui alat. Oh, segini kolesterolnya, gitu kan? Gula darahnya segini itu. Gula darah, kolesterol bukan gara-gara makan. Salah, bukan gara-gara makan. Gara-gara apa? Gara-gara penyakit hati. Sakit itu bukan gara-gara makan, tidak. Tapi gara-gara penyakit hati yang sudah meradang di sini. Kita cek kolesterol tiap hari, tapi hati kita nggak pernah kita cek kepada Allah. Deteksi 3 tempat ini. Yang pertama apa? Kalau payah baca Quran, enggan dia baca Quran, malas dia baca Quran, penyakit sudah mulai menyelinap di dalam hati. Hati-hati, penyakit akan datang. Kalau sudah hati sakit, jasad tak kuat. Kita berpikir tanpa doa sini. Bekerja cari dunia, kepala ke bawah, kaki ke atas, namun gak ada izin sama Allah. Seakan-akan mampu kita semua masalah, kita tumpukkan ke akal kita. Pecah pak pembuluh darah. Kenapa pecah pembuluh darah? Karena kita merasa Tuhan, karena kita merasa mampu yang sudah kita miliki. Mana munajat kita kepada Allah? Mana pinta kita tiap malam? Seakan-akan gak berdoa kita, seakan-akan aku yang paling hebat, aku mampu kok. Gak boleh. Izin pada Allah dekat wasilah, yaitu doa. Rob izin dan ridhamu dan syafaat Rasulmu, izinkan hamba mencari rizki pagi ini ya Allah. Izinlah sama Allah. Kita aja masuk sowan sama orang, assalamualaikum. Gak mungkin masuk ke rumah selonong boy masuk aja gitu. Tidak sopan. Ilmu itu gak ada gunanya kalau gak ada kesopanan. Cerdas kita pak, gak berilmu, gak beradab dan sopan santun, hangus ilmunya, gak guna. Baca Quran payah. Oke, tanya lagi, sholatnya cemana? Sholatnya bolong-bolong, penyakit hati. Subuhnya mana? Subuhnya nggak pernah. Siangan, awas itu penyakit hati itu. Itu di atas kolesterol, di atas gula darah, di atas darah tinggi itu. Deteksi sholatnya. Udah, sholat nggak bisa. Yang ketiga terakhir apa? Tafakkur akan kematian. Orang ada meninggal nggak terbersit, takut dalam dirinya. Ada meninggal orang tidak terbersit, ada takut pinomat sedikit. Oh iya ya, aku bakal kembali pada Allah. Bertaubatlah aku. Enggak juga. Ngaji enggak, orang meninggal dikirim. Itu kan orang meninggal itu Allah kirim kan biar berpikir itu. Bukan sekedar dicabut Allah aja nyawanya itu. Dicabut nyawa itu biar berpikir di sekitar itu bahwa kita bakal kembali. Ngaji juga nggak mau, sholat payah, dikirim orang meninggal nggak mikir dia. Berarti tanda hati sudah mati. Kalau sudah mati hatinya, cari hati yang lain, minta sama Allah. Berarti kita bangkainya kita di dunia ini rupanya. Bangkainya kita rupanya, bangkai. Saya ini bangkai rupanya saya ini. Bangkai, apa guna bangkai? Bau, menjijikkan.
di hadapan Allah. Ngapain kita di hadapan manusia mulia? Hah? Di hadapan Allah kita bela-bela, di manusia kita bela-bela, takut kita dengan manusia. Bahkan kita muliakan manusia itu. Di hadapan Rabb, buktinya sholat saja. Berapa yang zuhur hari ini? Di mana-mana zuhur berapa orang di masjid? Terutama kaum laki-laki, sibuk dengan dunianya. Hah? Apa yang kita cari hari ini? Cuma nunggu mati hari ini. Cuma nunggu mati hari ini. Nunggu modar hari ini kita. Ada yang kita cari hari ini. 1 detik berjalan, 1 detik berkurang jatah hidup kita. Nggak ada yang kita cari hari ini. Kenapa? Sesungguhnya jatah itu sudah ada dalam kitab mushaf. Namanya apa? Kitab Lauhul Mahfuz. Saya Dedi Rambe meninggal jam sekian detik ini, nggak pernah berubah nanti itu Bapak. Meninggalnya di sini disaksikan si ini. Jadi sudah adanya rupanya skenario-nya. Jadi jangan macam-macam lagi pada Allah. Ya, mati kita nggak berubah loh. Ini yang hadir ini sudah ada tiketnya masing-masing ini. Kita siapa yang duluan saya nggak tahu. Yang jelas sudah ada di sini ya. Nomor-nomor sudah ada. Jadi siapkan itu. Siapkan itu. Ini jalan panjang. Bensin nggak cukup nanti. Kalau antri pertalite bisa lah. Hah? Mau antri panjang 1 balam. Ada jual aqua. Bisa kita beli. Hah? Nggak ada duit nih, utang tajus lah. Nggak ada uang nih. Besok nggak ada lagi Bapak. Antri panjang, mahsyar kumpul semua. Yaumul ba'ats dibangkitkan semua. Dibangkitkan sesuai dengan sifatnya masing-masing. Kalau suka menghujat, suka dulu payah ke masjid, maka payah dia berangkat besok kepada panggilan Allah sesuai dengan tingkah laku kita. Karena itu intinya adalah semua penyakit bukan dari luar, tapi dalam diri kita sendiri. Jangan hujat orang lain, jangan fitnah orang lain. Sungguh fitnahlah diri sendiri. Ahsin nafsaka yasluh lakan nasu. Semakin banyak kita perbaiki diri kita, semakin banyak orang akan baik kepada kita. Saya ulangi sekali lagi. Semakin banyak kita menghitung-hitung diri kita, menghitung-hitung kekurangan kita, sungguh nanti orang lain akan berbuat baik kepada kita. Mudah-mudahan barokah. Insyaallah besok kita puasa 1 hari. Insyaallah ya. Insyaallah. Apa tandanya? Tandanya serius menghadapi Dzulhijjah dan pahalanya sangatlah banyak. Amin. Sehat semua, tetap optimis. Umat Islam harus optimis, jangan pesimis. Kenapa? Tidak akan dimasukkan umat ke dalam surga kecuali umat Nabi Muhammad, dan tidak dimasukkan para kenabian kecuali Muhammad dulu yang dimasukkan ke dalam surga Allah. Barakah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.